Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur bisa kembali bertemu. Terutama dari saudara-saudara saya yang ada di Jemaat Yosudipuro. Dimanapun Anda berada, kita puji Tuhan, kita masih dalam keadaan sukacita dan sehat di pagi hari yang indah ini. Kita akan memulai renungan kita, renungan singkat yang selalu kita adakan dari Gereja Masih Advent Hari ke-7, Sidang Jemaat Yosudipuro. Pada saat ini, saya membawakan satu renungan yang berjudul adalah Kita Bukan Milik Kita. Satu kisah, ini ada suatu kisah nyata. Saya akan bercerita sedikit sebelum kita membahas ayat Alkitab yang ada di dalam Alkitab pada saat ini. Satu kisah nyata, ada seorang gadis pindah ke satu tempat. Pada saat dia tinggal di dalam rumahnya ini, di sebelah rumahnya ada seorang janda miskin yang tinggal dengan 2 anaknya. Mungkin saudara-saudara sudah pernah mungkin dengar kisah nyata ini. Tetapi saya ingin kembali menceritakan ini kembali kepada saudara-saudara, supaya kita lebih merasa bahwa kita ini sebenarnya bukan milik kita. Sehingga di sini pada saat suatu malam mati lampu. Mati lampu dan sehingga di sini juga sudah bingung. Dia tidak punya lilin, tidak punya apa. Tetapi ada orang mengetuk rumahnya. Mengetuk dengan lirih. Dan setelah dia buka pintu, ada anaknya ibu yang janda yang miskin ini ada di depan pintu. Ada apa, Dek? Katanya. Kakak punya lilin, katanya. Secara naluri sebagai manusia pasti ini ada maksud dan tujuannya. Ini pasti mau meminjam lah, mau meminta lah, supaya tidak terbiasa. Si gadis ini mengatakan, tidak ada, katanya. Ini sudah ada prasangka lebih prasangka buruk terlebih dahulu. Dengan ceria anak ini, dengan apa? Dengan ceria mukanya mengatakan, saya sudah duga kakak pasti tidak punya lilin. Dan dia mengeluarkan 2 biji lilin dari kantongnya. Ini kak, pakailah ini, katanya. Dengan berlinang air mata, si gadis ini menangis dan dia memeluk kedua anak kecil ini. Karena sudah mempunyai suatu prasangka yang buruk terlebih dahulu kepada anak ibu janda yang miskin ini. Begitu juga dengan kita. Saya mengambil satu pelajaran dari Roma 14 ayat 7 dan sampai 10. Satu pelajaran mungkin kita bisa mendengarkannya. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Ataukah mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Saya tekankan lagi di ayat 10. Dikatakan apa? Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Sering kita sebagai manusia, kita terlalu melihat ke tingkat orang. Kadang-kadang kita melihat kelas orang. Kadang-kadang mau kita bersahabat dengan selevel dengan kita. Atau bersahabat dengan di atas kita. Kalau pada saat kita mau melihat orang mau bersahabat dengan di bawah kita, kita mungkin apa? Itu adalah suatu sifat manusia. Dan kita tidak sadar bahwa kita bukanlah milik kita sendiri. Kita adalah milik Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Roma 14 ayat 7 sampai 10 tadi. Bahwa kita bukanlah milik kita. Kita milik Tuhan. Jadi sebagaimana Kristus telah mati untuk kita. Begitu juga dengan kita. Harus rela berkorban untuk orang lain. Untuk saudara-saudara kita. Dan harus rela untuk memaafkan saudara-saudara kita. Jadi pada saat ini sesuai dengan renungan yang saya bawakan pada saat ini. Sesuai dengan judulnya. Kita bukan milik kita. Saya bacakan satu lagi yang apa? Roma 14 ayat 10 sekali lagi. Dikatakan apa? Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Tuhan memberkati. Amin.